Tentunya gue rasa lu sebagai laki-laki mau banget dihargai dimanapun lu berada. Mau itu lu dalam keluarga, dalam hubungan, di sekolah, di kelas, dunia perkuliahan, di tempat kerja lu. Tentunya ada 7 hal yang dimana ini lu harus punya sebagai laki-laki. Karena apa? Karena biar lu itu gak diremehin, gak disepelein, gak dihargain segala macamnya. Dan tentunya ini sangat vibe positif banget. Kalau misalnya lu dalamin banget ini habitnya, gila cuy. Gue yakin lu akan menjadi laki-laki seperti Joko Widodo. Gak bercanda guys ya. Yang pertama tentunya gak punya pendirian. Kalau laki-laki gak punya pendirian, tentunya lu bakal namanya gak direspek. Karena apa? Karena kalau misalnya lu punya pendirian, tentunya orang tuh malah segan ke lu. Jangan sampai lu kalau misalnya dikasih pilihan, tentunya lu harus tegas dan lu jangan pelin-pelan. Karena apa? Kalau misalnya lu pelin-pelan, lu udah ketahuan. Kalau misalnya lu gak yakin sama keputusan lu. Kalau lu sebagai pemimpin gak yakin sama keputusan lu, apalagi orang yang ngikut dengan keputusan lu. Nah, inilah kenapa jadi laki-laki itu harus berani. Salah, terima risikonya. Gagal, berani coba. Kalau benar, jangan merasa kalau misalnya diri lu yang ngebawa. Tapi apa? Kalau misalnya lu merasa benar, nah takutnya orang-orang malah lu nganggap lu sombong. Ujung-ujungnya lu gak direspek lagi. Emang serba salah. Itulah kodrat laki-laki ya cuy. Yang kedua tentunya terlalu haus validasi. Karena ya bisa lu lihat lah, orang yang terlalu haus validasi di Instagram, di WhatsApp, di TikTok, itu yang ada apa? Orang tuh malah kelihatan kalau misalnya lu tuh terlalu lemah gitu. Karena ya kalau misalnya lu sering postingnya hal-hal yang mewah, hal-hal yang pokoknya yang benar-benar inilah yang terlalu dibuat-buat lah. Tentunya orang tuh malah yang ada malah kayak ilfil gitu. Kalau udah ilfil ya udah, lu malah gak dihargain dan lu malah gak direspek ya cuy. Yang ketiga tentunya gak bisa jaga kata-kata. Nah, ini penting banget. Karena apa? Kalau misalnya lu toxic, itu gak keren sama sekali cuy. Lu ngomong kotor, ya pokoknya bahasa-bahasa yang kotor lah, itu gak keren sama sekali. Itu yang ada, lu malah ngebuat diri lu seakan-akan lu itu gak bisa menjadi manusia yang jadi teladan untuk sekitar lu. Karena apa? Karena lu ngomong kotor di depan orang banyak, di tempat umum. Ya orang-orang lain, apalagi orang-orang yang sama lu nih, anjir cuy, ini punya temen atau punya pemimpin kok kotor banget sih ngomongnya ya. Ya mana mau gue ngikutin kayak gitu ya dalam hatinya gitu ya guys ya. Mana mungkin dia ngomong langsung ya cuy. Yang keempat tentunya takut konflik, maunya enak terus. Banyak pemimpin, salah satunya itu gue guys ya. Gue tuh senang banget kalau misalnya ada konflik di dalam organisasi. Mau itu di dalam pekerjaan, di dalam waktu gue masih perkuliahan, organisasi segala macamnya. Karena apa? Karena dari konflik itu lu yang ada, kalau misalnya nggak ada konflik sama sekali, itu tuh ngebosenin cuy, ngebosenin dan nggak ada komunikasi gitu. Kalau misalnya lu ada konflik, gila cuy, itu pasti itu ada komunikasi, ada gregetnya gitu, benar-benar ada apinya lah pokoknya. Dan inilah kenapa pemimpin itu perlu banget yang namanya harus ada konflik. Mau itu konflik yang diciptain, yang dikonsepin, dan juga konflik yang nggak terlalu dikonsepin, dan juga konflik yang tiba-tiba ada gitu. Karena nggak semua konflik itu pastinya harus diselesaikan dengan sendiri. Pasti butuh dengan teman lu atau enggak bareng-bareng. Dan juga ada konflik yang dimana lu harus ngelesain sebagai laki-laki. Yang kelima tentunya kurang tanggung jawab dari hal kecil. Semisal lu dikasih amanah buat ngerjain kayak data, kerjain video, jaga barang segala macamnya. Ini dari hal kecil. Kalau misalnya lu dari hal kecil gak bisa bertanggung jawab, apalagi ketika lu udah dapat tanggung jawab yang besar. Nah, tentunya ini sangat-sangat pertimbangin banget. Kalau misalnya lu punya teman laki-laki, pasangan laki-laki, kepemimpinan lu laki-laki itu harus dipertanyakan. Kalau misalnya dia itu gak mau ngehargain dan tanggung jawab dari hal yang kecil lah cuy. Yang keenam tentunya gak punya visi yang jelas atau tujuan yang jelas. Ya lu bisa lihat lah, kadang banyak laki-laki yang mereka tuh cuman punya, yalah gue mah hidup aja cuy, intinya gue makan, tempat tinggal ada, sholat segala macam ya. Nah, laki-laki itu harus punya visi, harus sering mapping. Karena apa? Karena kalau misalnya lu gak punya visi, buat apa lu hidup? Oke, kalau misalnya kita lihat dari pandangan agama, kita hidup buat membekali dari segi akhirat. Nah, itu visi lu. Nah, caranya gimana? Misi-misi lu, caranya lu berbuat baik. Nah, berbuat baik tentunya apa?
Ada yang namanya pakai barang, ada yang enggak. Nah, tapi lebih baik kita yang pakai barang, kayak misal bersedekah dan lain-lain. Nah, untuk ngedapetin barangnya itu dari mana? Dari bekerja gitu guys ya. Dan inilah mapping-mapping atau tujuan yang harus lu punya gitu sebagai laki-laki. Yang ketujuh tentunya, terlalu berusaha buat semua orang senang. Nah, ini banyak banget guys ya. Lu sadar nggak? Kalau misalnya temen lu yang ada di tongkrongan yang sering jadi badut komedi, atau yang sering, ya bisa dibilang mereka yang sering buat lu ketawa lah, tanpa dia sadari, lu pasti pernah ngeremehin orang kayak dia. Mungkin itu dalam keputusannya, dalam tindakan segala macamnya. Apalagi kalau misalnya dia ngomong di depan. Tentunya semisal dia lagi ngomong di depan, pastinya kalau misalnya dia udah sering ketawa-tawa, bikin bercandaan segala macamnya di tongkrongan, pasti lu akan seakan-akan lu meremehkan itu. Jujur aja lu pasti ada kan sedikit rasa kayak gitu. Misal teman lu itu yang biasa itu nongkrong itu ketawa-tawa segala macamnya, kayak jadi bahan apa, jadi titik acuan lah dalam tongkrongan itu biar bisa ketawa semuanya. Tiba-tiba dia ngomong di depan atau nggak serius segala macamnya, pasti ada sedikit atau nggak banyak lah di dalam diri lu ngeremehin kayak dia. Tentunya ini jangan sampai ada yang terjadi di diri kalian sebagai laki-laki. Mungkin itu aja guys ya. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.